Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Pada minggu biasa ke-8, saya mengajak kita dalam sajian Kopi Rohani ini untuk membuka hati dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata hati kami untuk menyadari diri kami masing-masing, agar kami tidak cepat mengadili yang lain, agar kami lebih dahulu melihat diri kami sebelum menilai orang lain. Bukalah mata kami untuk melihat kesalahan yang ada pada kami daripada membandingkan kesalahan orang lain. Semoga kami dapat menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, buah-buah keadilan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang diucapkan mulut meluap atau keluar dari hati. Saudara-saudariku yang terkasih, ungkapan ini terkenal dan sangat sering digunakan, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu berasal dari Yesus. Itu yang kita dengar pada bagian akhir dari Injil tadi. Di sini Yesus mengingatkan kita bahwa seseorang bisa dikenal dari tutur kata dan budi bahasanya,
Sebab yang terungkap dalam tutur kata dan budi bahasa keluar dari hati yang terdalam. Dan Yesus menghubungkan hal ini dengan ajarannya tentang cinta kasih dan damai. Yesus baru saja memilih 12 rasulnya, dan sekarang dia sedang mendampingi, membimbing mereka. Yesus menyampaikan bahwa mereka terpanggil, terpilih untuk menjadi saksinya. Maka Yesus menyampaikan sabda bahagia kepada mereka, mengatakan bahwa mereka harus mencintai musuh serta memperlakukan sesama sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Hal itu telah kita dengarkan dalam minggu-minggu terakhir ini. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar bahwa Yesus terus mengajar dan menuntun para rasulnya agar mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan. Karena dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Demikian pertanyaan Yesus. Jadi murid-muridnya harus benar-benar tahu apa pesan Yesus dan tidak buta terhadap apa yang Yesus minta dari mereka. Mereka tentu tidak boleh berpikir bahwa karena mereka adalah rasul-rasul Yesus, jadi mereka tidak lagi memiliki kekurangan atau bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, mereka harus melihat balok di mata mereka sendiri dan tidak menggerutu mengenai serpihan di mata sesama mereka. Yesus mau mengingatkan para rasul dan kita semua untuk tidak melihat dan mengutuk kesalahan orang lain, tetapi bahwa melihat kesalahan diri sendiri. Sebab kesalahan yang kita lakukan seringkali lebih buruk daripada kesalahan orang lain. Untuk itu kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita lebih suka menghasilkan buah yang buruk daripada buah yang baik? Seperti buah kutukan, buah fitnah, buah hinaan. Meskipun kita tahu bahwa buah-buah seperti itu sangat menyakitkan bagi mereka yang harus menjalaninya. Apakah kita juga lebih cenderung melihat selumbar, serpihan kecil di mata orang lain, tetapi tidak melihat balok di mata kita sendiri? Apakah kita juga menyangkal bahwa kita memiliki kekurangan dan keterbatasan? Juga bahwa tidak semua yang kita lakukan, yang kita pikirkan selalu sama baik, sama adil dan sama benar. Saudari dan saudaraku, alangkah baiknya jika kita selalu bertanya pada diri kita, apakah kita tidak melebih-lebihkan diri sendiri? Apakah kita tidak buta terhadap kesalahan kita sendiri? Apakah kita tidak terlalu cepat berpikir bahwa kita sangat baik daripada orang lain? Akan jauh lebih baik jika mulut kita dipenuhi dengan ucapan dan kata-kata yang baik. Karena itu keluar dari hati kita yang penuh dengan cinta kasih, kedamaian, kebaikan, kerendahan hati, dan belas kasih. Jika demikian, kita hanya akan bisa menghasilkan buah yang baik. Buah-buah yang telah Yesus tunjukkan kepada kita lewat perkataan dan perbuatannya. Semoga. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua disadarkan untuk tidak cepat melihat kesalahan orang lain, bahwa kita pertama-tama melihat
keadaan diri kita sendiri dan berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan semoga kita dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.